Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Awanda, NPM S1D 018-079. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pembiayaan perusahaan pertanian tentang modal perusahaan. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan memulai presentasinya. Yang pertama, hutang jangka pendek adalah segala pembiayaan yang akan dibayar kembali dalam 12 bulan berjalan. Jika Anda memasukkan pinjaman dalam perkiraan Anda akan berlangsung selama 12 bulan atau kurang, seluruh pinjaman adalah hutang jangka pendek. Contoh 1. Kredit rekening koran. Kredit yang diberikan oleh bank dan dengan batas plafon tertentu yang tidak diambil sekaligus tetapi sesuai dengan kebutuhan. 2. Kredit dari penjual kredit. Kredit yang terjadi jika terjadi penjual secara kredit. 2. Kredit dari penjual. Kredit yang diberikan kepada perusahaan sebagai pemberi atau buyer dari pemasok atau supplier. 4. Kredit vessel, surat promise atau notes penyablas. Surat pengakuan hutang yaitu kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu pada suatu tertentu. Selanjutnya, hutang jangka menengah merupakan hutang yang memiliki jangka waktu selama lebih dari hutang jangka pendek dan lebih singkat dari hutang jangka panjang. Biasanya hutang jangka menengah dilakukan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Contoh 1. Term loan dibayar dengan angsuran tetap selama periode pinjaman. 2. Leasing, persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik aktiva, lessor, menginginkan pihak lain, lessee, untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu dan hak atas aktiva tetap pada lessor. Selanjutnya, modal asing jangka panjang. Modal asing atau jangka panjang adalah hutang yang jangka waktunya adalah panjang, umumnya lebih dari 10 tahun. Hutang jangka panjang ini pada umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan perusahaan, ekspansi, atau modernisasi dari perusahaan, karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar. Contoh 1. Pinjaman obligasi. Pinjaman di mana debitur mengeluarkan surat pengakuan hutang yang mempunyai nominal tertentu. 2. Selama masa pinjaman, debitur akan memberikan sejumlah bunga yang besarnya tetap. 2. Pokok pinjaman akan dikembalikan pada akhir masa pinjaman. Selanjutnya, pinjaman hipotek. Kredit diberi hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak agar bila debitur tidak memenuhi kewajiban, barang itu dapat dijual dan dari hasil penjual dapat digunakan untuk menutup tagihannya. Selanjutnya, modal mandiri. Modal mandiri adalah, menurut Rianto, modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan juga tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas. Dengan kata lain, modal sendiri merupakan modal yang dihasilkan untuk dibentuk dalam perusahaan atau keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Modal sendiri di dalam suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Contoh saham biasa, dalamnya common stock.
Yang pertama, memberikan keuntungan berupa dividen pada saat perusahaan mendapatkan laba, memiliki hak suara. Yang kedua, saham preferen atau saham istimewa, saham prioritas, preferred stock. Yang pertama, memberikan prioritas lebih dahulu untuk mendapatkan dividen sebelum pemilik saham biasa. Kedua, prioritas mendapatkan kekayaan saat likuidasi. Yang ketiga, tidak memiliki hak suara. Selanjutnya, sumber modal. Sumber modal adalah modal pada dasarnya berasal dari dua sumber, yaitu dari dalam perusahaan atau internal dan dari luar perusahaan atau eksternal. Modal internal adalah sumber modal berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan menghasilkan keuntungan. Contoh, keuntungan yang ditahan penyusutan. Yang pertama, modal eksternal adalah berasal dari pihak-pihak luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan. Contoh, bank, supir, perusahaan leasing, dan pasar modal. Selanjutnya, modal kerja. Modal kerja atau working capital adalah modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari atau untuk menjaga kontinuitas usaha perusahaan. Contoh, untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, membayar hutang dagang. Selanjutnya, konsep modal kerja, konsep kuantitatif, konsep kualitatif, konsep fungsional. Konsep kuantitatif adalah proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Contoh penjelasan konsep kuantitatif. Yang pertama, konsep ini menitik beratkan pada jumlah yang diperlukan untuk mencakupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin. Yang kedua, dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Yang ketiga, total modal kerja, total aktiva lancar. Selanjutnya, konsep kualitatif. Konsep kualitatif adalah yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Contoh penjelasan kualitatif. Yang pertama, konsep ini menitik berat pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek. Divisi yang selanjutnya, divisi ini menunjukkan margin of protection atau tingkat keamanan dari kreditur jangka pendek serta menjamin kelangsungan operasi perusahaan di masa datang. Selanjutnya, modal kerja, total L sampai total HL. Selanjutnya, konsep fungsional. Untuk penjelasan konsep fungsional, konsep ini menitik beratkan pada fungsi dari dana yang memiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan laba dari usaha pokok perusahaan.
Selanjutnya, semua dana yang dimiliki perusahaan pada dasarnya digunakan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi tidak semuanya dana itu menghasilkan laba periode ini. Current income. Selanjutnya, pentingnya modal kerja. Modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek. Perhatian jangka pendek. Pentingnya modal kerja. 1. Memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan efisien. 2. Memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit ke langganan. 3. Memungkinkan perusahaan mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup. 4. Memungkinkan perusahaan dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu. 5. Melindungi perusahaan dari krisis modal kerja. Mungkin sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon ampun. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.